Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul qudus Subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'futu wa la ya'budu abda. Suhubukum kuddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita dengan meningkatkan kualitas diri dan kuantitas diri sehingga mendapatkan kualitas agama yang pantas layaknya didatangkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan hakikat seperti itu, bagaimana hakikat ketuhanan yang sebetulnya yang harus kita dapatkan kepada Allah? Yang dikatakan menuju jalan hakikat itu seperti apa? Mendapatkan marwah ketuhanan pada diri itu seperti apa? Kalau hanya kita menjabar-jabarkan sebuah jabariyah sehingga orang suka dengan cerita, tetapi orang tidak mengalami hakikat yang sebenarnya, orang tidak bisa mendapatkan perjalanan kepada Allah, ini artinya kita adalah orang yang membesarkan diri di jalan Allah. Ini tidak boleh terjadi. Kalau hanya mencari pengalaman, ilmu pengetahuan, itu sudah pasti bekal akal dan tidak berlaku kepada sebuah nilai untuk tujuan mendapatkan hakikat ketuhanan itu. Untuk mendapatkan hakikat ketuhanan yang sebenarnya, kita harus kembali memiliki kemampuan mentadabur diri kepada kodrat tiada.
kita harus memiliki jalan yang membuat kita bisa melebur diri kita kepada kodrat tiada. Tiada bagi siapa, tiada bagi kita, ada bagi Allah. Mana kodrat yang ada bagi Allah dan tiada bagi diri? Ini yang perlu harus kita selesaikan. Kalau persoalan kodrat ini belum menjadi utama di dalam pelajaran, menjadi utama di dalam pencarian, ini akan mengakibatkan perjalanan sia-sia. Kalau kita tadabbur semua kaji, tetapi kita tidak juga diperjalankan, mana gerakan rohani yang bertajalli kepada Allah? Apa prinsip-prinsip kodrat yang akan mendatangi Allah dan tidak bersekutu dengan Allah? Ini yang paling penting. Jangan hanya kita mencari suatu wawasan yang mana kita belum tahu menjadi tahu, hanya sebatas itu. Kamu laksana mobil rusak yang ditukar catnya, tidak akan juga pernah jalan. Catnya baru terus, lama-lama cat jadi dempul. Bayangkan saja kalau mobil dindingnya berasal dari dempul saja. Nah, inilah akibat dari kita yang tidak pernah mendapatkan tajalli. Bagaimana kita bisa melebur diri? Apa yang dikatakan diri yang hakikat? Kalau diri hakikat bagi mata hati dan batin itu beda. Diri hakikat bagi mata batin dengan mata hati beda. Kenapa saya bilang beda? Kalau di pemahaman hakikat jatuhnya kepada ibadah, tapi kalau kodrat hakikat jatuhnya kepada sir dan batin. Jadi kalau kita ingin mencari hakikat diri, adalah sir bagi diri. Sir bagi diri adalah batin. Batin diri namanya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, mana yang dikatakan batin diri? Itulah sir batin. Batin dalam batin. Jadi yang dikatakan diri hakikat itu adalah diri yang berdiri, diri batin di alam batin. Mana alam batin? Yaitu jasad yang berasal dari batin. Mampu kita membedahnya, mampu kita mendirikannya. Mana usul batin dari tiada menjadi terlihat. Ini yang berasal dikatakan alam batin. Mana yang diri batin dari hati tiada menjadi ada, tapi tidak terlihat. Inilah sir. Yang terlihat ini kan kandungannya dari batiniah. Ada nur, nurullah. Ada nur, nur Muhammad. Ada nur, nur hak Allah. Bagaimana kita bisa melebur rantaian batin tadi? Bagaimana kita mentajalikan empat nur berasal kembali ke empat zat, dan empat zat kembali kepada empat batin, berjumlah 12.
enam jadi zahir dan 6 jadi batin kodratnya. Adakah kita memiliki kemampuan tajalli di situ? Kalau tidak, bagaimana kita akan mengatakan pendekatan muqarrabun diri kepada Allah kalau kita tidak bisa menghadirkan kodrat-kodrat batinnya Allah? Batin bara'a ba'ah baqa. Sementara ni adalah aku, batinku. Bani. Sementara Nabi. Jadi harus kita mampu dan memiliki kemampuan tadabbur diri. Sebelum kita mendapatkan kodrat diri batin pada alam batin, sebelum menjadi kodrat jasad ini humulnya kepada batin kembali, lebur 4 nur, menjadi 4 zat, lebur 4 zat menjadi 4 batin. Batin berdiri dengan sendirinya, batin bernama sebuah kodrat, kodrat bernama sebuah diri, tetapi bukanlah dirimu dan diriku. Diri yang tidak berasma, inilah yang dikatakan diri. Inilah yang berkodrat dari batin. Jadi kalau kita sudah bisa menyampingkan sifat zohir dari zohir, tapi menetapkan sifat zohir berasal dari batin, ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat diri yang sebenarnya adalah berdirinya diri batin Allah, menjadi batinu dan maujud menjadi batiniyah. Kalau kita sudah melihat satu kodrat batin, maka kita sudah memiliki diri batin. Dan mana alam batinnya? Alam batinnya adalah kodrat daripada sebuah jasad. Bagaimana kita bisa melebur kodrat jasad kembali menjadi kodrat batin, tapi berkodrat kepada kabir? Dan sementara diri yang rahasia, batinnya dari batin dinamakan sir batin, itu yang dikatakan kasirau, yaitu diri yang ada di dalam batin tersendiri. Bani yang ada di dalam Nabi, inilah yang dikatakan dengan kodrat batinku. Setelah batin menyatakan aku batin. Di tausiah yang kemarin kita sudah pernah bahas dalam belajar. Tetapi apakah cukup sebuah pengetahuan hanya dengan penyampaian, tetapi tidak masuk ke dalam tajalinya? Kalau tajalli itu kejadiannya, bagaimana kita menyaksikan kodrat-kodrat batin dalam batin tadi, di mana kita bisa mendapatkan suatu jabariyahnya, kuncinya. Kalau hanya mengagung-agungkan kodrat-kodrat Allah menjadi kodrat diri, amaliyahlah sifatnya itu. Tapi kalau sudah menyaksikan wujud dan maujudnya, itu tentunya dengan sudah kita memiliki, yaitu hakul basirah. Kalau kita sudah memiliki hakul basirah, itu baru bisa kita menyaksikan mana pandangan yang hak, mana batin yang al-haqqu. Hakul basirah itu mana?
di atas ainul basirah lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Inilah kalau kita mengkaji hakikat Tuhan pada diri, atau mengatakan diri itu adalah hakikat Tuhan. Diri mana yang hakikat Tuhan? Yang akan terjadi dalam proses inna lillahi alif kembali kepada alif. Sudahkah kita sampai ke tahap seperti itu? Kalau hanya kita mengkaji tanpa kita mentajalikan, ini artinya sama kayak mimpi. Si bisu bermimpi. Bagaimana riwayat si bisu bermimpi? Inilah yang tidak mampu kita berbuat apa-apa, dan semuanya hanya sebuah mimpi. Inilah puncak kebenaran tadi. Seorang guru, seorang ulama, seorang ahlul bait, seorang daripada ahlul diri, apabila dia tidak mampu membongkar dirinya, diri muridnya untuk dia tunjukkan kebenaran Allah dan memperjalankan diri muridnya, inilah yang diharapkan. Bukan kita mencari seseorang yang hebat, tetapi mencari seseorang yang bikin kita hebat. Jadi dengan adanya rukun hakikat mutlak, rukun hakikat mutlak itu adalah bertemunya diri batin. Bagaimana proses batiniah, batinu dan batin tadi sehingga terhimpun dalam bentuk kodrat, sebuah kodrat bernama diri atau naf. Inilah tujuan utama. Bagaimana kita mengatakan sebuah kesempurnaan hidup kalau kemanusiaan tidak menampilkan atau tidak berkodrat ketuhanan? Sebaliknya ketuhanan tidak berkodrat umat. Bagaimana dia bisa mentajali? Adakah tajali tanpa perhubungan umat dan Tuhan? Tidak ada. Semua tajali wujud umat dulu dengan maujudnya, wujud Allah dengan maujudnya umat. Itulah gunanya Islam mempertajalikan atau memperjalankan, atau din dal alif nun, dal memperjalankan, alif sir nun diri. Bagaimana memperjalankan diri kepada rahasianya Allah? Dibutuhkan persiapan diri batin dan alam batin. Bukan alam jagat raya jadi batin. Mana dikatakan diri pada diri dan alam pada diri. Inilah yang harus kita dapatkan. Insya Allah jemaah. Dengan kita pelan-pelan belajar dengan kesabaran. Tentunya dengan ikhtikat dan niat yang tidak berubah. Tetap pada hati, tujuan niat awal insya Allah akan mempertemukan kamu apa yang kamu inginkan. Tapi kalau niatmu sudah memilih-milih, maka hati-hati. Jalan-jalan Allah sangat licin. Tergelincir ke kanan kamu bisa syirik, tergelincir ke kiri bisa sihir. Dan apabila kamu tetapkan, kamu akan ragu-ragu sebelum datang pertolongan. Tidak ada yang mampu menghadapiku, tidak ada yang mampu mengingatku, melainkan pertolonganku sendiri. Dan tidak adakah yang paham tentang aku, melainkan akan kuberikan pemahaman. Al-Baqarah 269. Insya Allah dengan kita selalu meningkatkan kualitas-kualitas daripada ibadah kita, tentu dengan kita meningkatkan kuantitas diri kita. Diri mana yang kita tampilkan di dalam sholat itu, tingkat itulah yang akan kita hadapi. Sudahkah memang persiapan yang menghadap Allah di dalam sholat itu sudah dikatakan tidak bersekutu dengannya? Inilah kebenaran yang harus
betul-betul kita dapatkan dengan nyata. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Haqqullah wal Mubin. Bagaimana kita mendapatkan diri yang nyata, yang dikatakan diriku kata Allah, wasadiqul wa'adal amin. Inilah tugas kita. Setelah dapatnya kenyataan diri bagi Tuhan, kenyataan diri bagi umat, inilah yang akan disatukan adanya Tuhan dan umat dalam agama, dalam syahadat tauhid. Tentunya setelah kita mempelajari syahadatullah Al-Malikul Haqqul Mubin wasadiqul ma'adal amin. Jadi para jemaah hadirin kaum muslimin dan muslimat, kalau kita hanya mampu membicarakan sebuah pengalaman tapi kita tidak mampu memperjalankan diri kita kepada pengalaman tersebut, dia tidak akan menjadi sebuah kekuatan atau kodrat. Yang dikatakan kodrat itu tidak berubah dari siapa yang punya dengan apa yang dia punya. Itu baru kodrat. Laksana seorang anak dengan bapaknya. Kulit daging dan tulang bapaknya itu tidak ada bedanya dengan anaknya. Tetapi yang membedakan adalah nilai martabat, yang satu bapak dan satu anak. Inilah begitulah antara zahir Allah dengan batinnya Allah dalam diri, dan diri yang menjadi batinnya Allah. Batinku dengan aku batin ini berbeda hanya sedikit. Batinku dengan aku batin itu sangat memiliki perbedaan yang tipis sekali. Hanya iman yang kuat yang bisa menerima kenyataan itu. Kalau imanmu lemah, belum lagi iman menuju iman tauhid, maka kamu akan merasa lelah dan capek. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan bagaimana kita bisa mendapatkan hakikat diri yang batin atau batinnya diri. Diri yang batin dengan batinnya diri. Mana yang dikatakan diri yang batin? Diri yang batin adalah kodrat daripada alam batin, jasad pada wujud si baharunya. Sementara batin diri adalah diri yang batin atau bani. Inilah diri yang rahasia. Mana diri rahasia dari dalam alam batin? Inilah kabirau walhamdulillahi kasirau. Yang mewujud itu, yang datang itu adalah kasirau, adalah batin yang diawali dengan rahasia. Batinnya wujud. Batinku dengan aku batin berbeda, sangat lebih menalami dan memahami adalah batinku. Sebuah diri batin memiliki batinku. Nah, inilah pemahaman iman tauhid yang harus kita punya. Bukan kita terlena dengan bahasa demi bahasa, tapi ingat, ukurlah diri kita sampai saat ini sudah sejauh mana kita bisa mendapatkan ketuhanan diri kita. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tapi kita harus lebih mempercepat, tentunya dengan tidak bernafsu, dengan tidak memiliki kemampuan akal-akalan. Benar-benar kita bagaimana bisa melebur batin Allah yang 4 masuk ke dalam kodrat yang 4, zat Muhammad yang 4 masuk dalam kodrat yang 4, nuraninya Adam yang 4 masuk ke dalam kodrat yang 4, menjadi 12 kodrat. InsyaAllah yang satu kodrat wujud dari dalam dan satu kodrat wujud masuk dari luar. Disitulah ubun-ubun itu terjadi. Dan bagaimana kita mentajalikan, inilah yang penting. Banyak sangat orang yang sudah bisa bicara, tapi tidak banyak orang yang mampu memperjalankannya. Hanya orang bodoh yang salut kepada orang pintar.
Tapi orang pintar itu apakah sudah salut kepada kebenaran? Apakah dia sudah tahu kebenaran? InsyaAllah. Mari kita bersama-sama saling asah-asuh dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dapatkan diri batin di alam batin dirimu sendiri. InsyaAllah. Diri batin ada di alam batin. Mana alam batin di dirimu? Di mana diri yang batin itu? Setelah kamu dapat itu, maka kamu akan tahu mana yang batin diri itu sendiri. InsyaAllah. Kedekatan kita dengan Allah, kedekatan dengan Khalik itu sangat cepat dan sangat mudah apabila kebenaran Allah itu yang membawa kita bertajalli kepadanya. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama dan bisa meningkatkan kuantitas diri kita menuju kualitas agama kita. Syariat itu punya nilai. Syariat punya nilai. Nilai syariat adalah hakikat. InsyaAllah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tentunya dengan tetap menjalankan adab-adab. Bi'abdihi darajatun fil ilm. Sesungguhnya adab itu sangat tinggi derajatnya daripada ilmu. Untuk apa kamu kejar ilmu tapi kamu melanggar ketentuan adab terhadap rukun-rukun menuntut ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kedepannya kita lebih tingkatkan lagi untuk menuju kebenaran, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hak tetap akan berdiri, yang batil tetap akan binasa. Barakallahu ya karim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.